Ngopi, mana Cep? Tugas di mana sih? Di Sudirman, Jalan Sudirman. Di apa? Di itu kantor apa? Pertambangan sih. Oh, pertambangan. Jadi tiap hari Sebenarnya. ngiket gitu, ngiket. Maksudnya? Lah kan pertambangan bakal ngiket tambang. Akhir gubet. Lah kita di sini tambang bakal ini tambang bakal ngiket. Bergeraknya sih bukan di pertambangan aja. Ada perkebunan, minyak, kelapa sawit semua. Oh, jadi holding gitu ya? Holding, semacam holding. Makanya kan Holding, saya juga ngerti bahasa holding mah, jangan. jadi bukan undang persatu Bukannya ya. dadung doang pertambangan saya holding. Tarik ya. Tapi aman kan, Nono? Aman. Ya maksudnya kan kita namanya orang kerja dibutuhkan apa ya? Kenyamanan ke tempat kerja, fasilitas yang mendukung sama kegiatan kita. Kita apa misalkan kantor musolanya ada. Kita buat sholat ibadah gampang, enak kan gitu. Ya kalau itu kan yang paling apa yang mendasar lah sama kita sehari-hari ya. Bicaranya ya karena tugas kita nggak lain adalah ibadah ya, yang mendukung sama ibadah kita. Alhamdulillah masih tadi kalau walaupun pimpinan kita nih di luar kita ya, tapi masalah ibadah mereka silakan. Gitu. Ya juga. Bahkan Ya bukan hanya mempersilahkan aja, tapi kan fasilitasnya juga ada, kan semua dikasih. Ya misalkan apa kita musola ada atau fasilitas pendukung. Ya biasanya kan kalau di gedung kan beda ya. Beda. Sampai tempat wudhunya ada. Ada. Enggak, kadang-kadang kita dapetin apa namanya toilet. Nah atau itu apa gitu. yang saya ini kayaknya pengen saya tanya udah lama masalah toilet. Udah lama nih mulai. Kemarin ketemu kagak mau nanya, katanya udah lama. Jengah juga kalau rame-rame mah. Ini kan ngobrol lagi berdua nih, resep nih. Dari masa kita bahas bab tayamum ya. Tapi kalau yang sawal ini kan jatuhnya di istinja ya. Istinja nih. Kalau bahasa kerennya cebok nah. Cebok, bahasa kampungnya. Masa keren, betul. Kalau istinja bahasa Arab, kan gitu. Kalau bahasa kita cebok lah. Emang ngapa emang? Kalau dibilang ribet, ya enggak, emang itu kita kerja di situ ya. Toilet tempat kita kan jatuhnya toiletnya kering. Yang saya mau tanya ini tuh masalah istinja nih, kita ngencing. Istinjanya asal kita udah deket toilet dia bisa basahin sendiri kan. Kita tinggal dia nyiram sendiri. Pakai sensor itu namanya. Dia jangan pakai nonora, bener. Sensor. Jangan kuat-kuat. Ya. Satu itu. Nah yang mau ditanyain ini kira-kira kalau saya beristinjanya di situ kan cuma ada tisu. Tapi tisu itu saya basahin. Saya bersihin lah, saya lap gitu kan. Kira-kira istinja yang model begitu udah sesuai belum gitu? Ini mah orang awam ditanya kan begitu. Ini yang ditanya juga orang awam juga. Kalau orang nanya, berarti kan tujuannya kan yang ditanya dia lebih memahami. Gitu. Nanti kalau bicara istinja memang ada 3 tingkatan tuh. Yang pertama, yang paling afdol banget itu istinja. Ya, kalau dalam penjelasan fikih gitu ya. Saya juga takut kesalahan nih, makanya saya baca juga dah. Kitabnya ada sumbernya gitu ya. Di sini kan bicara tentang bab istinja nih. Nah, kalau tadi ditanyanya istinja itu yang disediain di sono tibang ada tisu doang gitu. Kita sulit nih untuk istinja. Nah, yang kita kan pada ghalibnya pada umumnya istinja kita pakai air yang ngalir kan gitu. Sehingga timbul keyakinan itu udah benar-benar bersih kan gitu ya. Sebetulnya dalam kaifiyat istinja itu ya di sini disebutkan
kaifiyatul istinja'i salah satu ya. Kaifiyat istinja itu ada 3. Yang pertama al-jam'u bainal ma'i wal hajari. Menggabungkan tuh antara air dengan batu. Ini wahyal afdol, ini paling afdol, paling bagus. Artinya apa? Nah, di sini kalau misalkan bicaranya batu, sebetulnya nanti bukan bicara batu tok. Tidak, ternyata dalam fikih juga disebutkan juga. Itu ada hal-hal yang bisa dikias gitu ya dengan batu, kan dengan sejenis batu gitu. Karena boleh juga ketika disebutkan misalkan dengan warak kertas gitu ya. Itu warak kertas, daun atau apa gitu, atau khirqah atau khosyab kayu gitu ya. Au ghairi dzalik gitu ya, atau yang lainnya. Artinya yang apa, yang sifatnya hampir sama batu. Karena nanti kalau dia pengen menggunakan batu untuk istinja, ya kan sifat batunya itu mesti apa? Qalian. Qalian itu artinya keset, bersih. Iya, keset. Oh, keset. Keset gitu. Artinya bisa jadi ya dia nyerap air, keset tuh. Ada unsur keset, bukan kasar. Kalau kasar pada meledak. Pada rarat ya. Keset ya, pada rarat. Iya. Gitu, keset. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita kembali ke kaifiyat istinja ada 3. Yang pertama menggabungkan antara air dengan batu. Ini paling afdol. Dalam fikih itu wahyal afdolu. Nanti fal hajaru yuzilu ainan najasa. Kalau dia pakai batu, pakai kertas, pakai daun, yang gitu, atau pakai kayu, yang penting nanti kan memang kalau misalkan dia membersihkan yuzilu ainan najasa, diawali dengan batu dulu nih atau yang sejenisnya. Ini ngilangin apanya? Ainan najasa, daripada bentuk najis yang ada itu tadi. Ya. Nanti wal ma'u yuzilu atharuha. Nanti air baru membersihkan athar, bekas-bekasnya. Ainnya itu udah hilang, tetapi atharnya sedikit-sedikit masih ada, itu baru pakai air. Ini yang paling afdol. Kalau misalkan kita sekarang kayaknya memang kagak biasa kita, ya kan, nggak biasa tuh. Biasanya kalau kita istinja bagaimana? Ya, istinja kita biasanya pakai kaifiyat yang nomor 2. Ini apa? Al-iktisaru alal ma'i. Dengan apa? Meringkas saja, cukup dengan air saja, gitu ya. Wahya adna minal lati qablaha, tapi ini ada di bawah dibandingkan yang tadi pertama, itu paling afdol. Kalau kita mau cari afdolnya, kita istinja bagaimana? Pakai batu dulu, pakai batu, habis batu pakai air. Lah repot amat. Ada air masih pakai batu juga. Nah, karena dalam hal ini kebolehan kita beristinja salah satunya adalah dengan apa? Dengan batu boleh juga, kan gitu. Kalau misalkan dalam fikih memang ulama membedakan tuh istilah. Kalau bicara umum biasanya istinja itu ya pakai air. Tapi kalau pakai batu disebutnya istijmar. Ada yang menyebut istijmar gitu. Nah, ini kalau kita istinja pakai air aja bagaimana? Boleh, wahya adna minal lati qablaha, tapi ini adanya di bawah dibanding yang tadi yang paling afdol, yaitu apa? Pakai batu dulu, pakai kertas dulu, atau pakai kayu dulu, pakai daun dulu, baru pakai air. Digabung tuh. Artinya al-jam'u bainal ma'i wal hajari. Boleh, nggak apa-apa. Karena kaifiyat fikihnya ada. Cuman karena itu nggak biasa kita lakukan, kita iktisor saja dah, ngambil yang ringkas saja, artinya yang sederhana aja. Jadi dengan apa? Air aja cukup deh. Dengan air pun bersih, ya udah nggak apa-apa. Atau kalau tadi misalkan dia al-iktisaru alal hajari, dengan meringkas, atau dia cukup pakai batu doang, bagaimana? Boleh nggak? Boleh, karena itu ada kaifiatnya. Ada kaifiat. Gitu. Faya juzu, makanya iktisor dia meringkas atau menyederhanakan istinja itu hanya dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Faya juzu walau ma'a wujudil ma'i. Boleh dia, nggak apa-apa. Sekalipun ada air. Iya. Ya ada air nih. Air banyak. Tapi kita istinja pakai tisu. Nah, boleh. apalagi kalau yang saya lakuin itu setiap harinya tisu itu saya basahin juga. Ya, iya, boleh. Jatuhnya.
Tapi memang ketika dia hanya menggunakan batu atau sejenisnya, ini dibolehkan, yang penting ada syarat. Memenuhi 4 syarat nih. Yang pertama ayyakuna tahiran. Yang penting dia suci. Iya. Gitu. Bukan la najisan au mutanajis, bukan najis dan bukan mutanajis. Dia ainnya jenisnya bukan najis dan bukan barang yang terkena najis. Yang penting suci. Iya. Kalau itu tisunya bersih, suci, ya boleh. Boleh. Ayyakuna jamidan, jamid, beku, wala yujizu ma'iun kama ilwaradi. Jadi nggak boleh menggunakan apa, benda yang sifatnya nggak jamid, artinya hancur tuh. Itu. Maka wala yujizu ma'iun kama ilwarad. Ya, di sini kalau dia menggunakan yang bukan jamid, ketika kita pakai bakal istinja, ngeprul dia, gitu. Oh iya, gampang Gitu. hancur. Misalkan mau istinja pakai pasir, ya jangan, nggak boleh. Nggak mungkin, Yang gitu. Yang dibolehkan itu apa? Batu atau yang sejenisnya, tapi yang apa? Jamid. Itu jamid itu yang sifatnya nggak hancur. Gitu. Lalu yang ketiga ayyakuna qali'an. Ya, qali'an itu berarti apa? Keset. Gampang Ya, nyerep. keset, nyerep. Ya, menyerap ya, kayak tisu kan nyerep. Ya. Apalagi misalkan daun, jangan nyerap juga tuh. Artinya menarik daripada Sisa najis jenis tersebut, najisnya kan gitu, boleh. Nah, yang keempat ini juga menjadi syarat. Kalau misalkan dia pakai batu atau yang sejenisnya, ayyakuna ghairu muhtaram, maka dia jangan termasuk sesuatu yang muhtaram, yang dihormati pada syar'i, yang diharamkan. Apa? Jadi la yujzi'ul azmu wa kullu mat'umi adamiyin, nggak boleh tuh. Dia istinja pakai tulang atau pakai yang wa kullu mat'umi adamiyin, sesuatu yang dimakan sama kita. Itu. Misalkan dia istinja pakai daun singkong, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Daun singkong kita makan. Ya kita makan, gitu kita konsumsi, nggak boleh, itu muhtaram. Makanya syaratnya ayyakuna ghairu muhtaram. Yang ghairu muhtaram, kalau yang muhtaram nggak boleh. Kan wa kullu mat'umi adamiyin, setiap yang dimakan sama manusia itu jangan. Ada yang bilang istinja pakai daun payak misalkan. Aku kan kagak doyan daun payak, jadi gue istinja pakai daun payak. Lah, iya dia orang lain kan doyan, kan begitu. Jadi ukurannya pokoknya setiap yang dikonsumsi sama kita itu nggak masuk syarat, berarti nggak boleh. Nah, terus Gitu. Misalkan pakai uli, udah keras gitu, uli udah keras, bakal apa istinya kagak boleh. Kan gitu. Nyambit itu mata. Iya. Gitu. Dan pisang gimana tuh? Kan pisang beli dimakan. Daunnya dipakai bakal apa? Bungkus doang. Iya. Tapi muhtaram nggak? Iya. Daun pisang kita anggap Jatuhnya sama ya. kita hormati nggak pada syariat, berarti nggak boleh, jangan. Masih banyak daun-daun yang lain. Iya, betul. Gitu. Ya, tapi juga jangan yang bikin mudorot. Itu. Yang pakai daun apa tuh yang tajam? Dan kaktus Oh, kan. ada. Ya, kaktus mah kagak punya daun. Dia mah tulang dong. Duri. Iya, itu ada daun tuh yang berduri-duri gitu. Maksudnya yang kena kita pada gatel. Kan gitu, jangan yang bikin mudorot, nggak boleh juga. Membahayakan sendiri ya. Membahayakan. Tetap itu ada persyaratan seperti itu. Ya, jadi kalau kondisinya kayak tadi, gimana kalau dia istinja karena disediain ya? Biasanya kan gitu kan? Iya. Di hotel-hotel itu gedung apa namanya? Yang gedung-gedung yang mewah kan gitu. Biasanya nggak disediain tuh ya secara khusus untuk istinja. Ada juga cuma tisu doang. Tisu. Ya boleh, karena tisu itu kita kias dengan batu tadi, gitu. Karena punya sifat apa tadi? Suci, kan gitu. Punya sifat jamid, punya sifat qali, gitu. Jamid itu artinya yang bisa keras. Qali berarti apa? Keset, bisa nyerap air. Dan juga yang ghairu muhtaram, ya tisu itu kan ghairu muhtaram. Yang muhtaram itu tadi kayak wa kullu mat'umi adamiyin, setiap yang dimakan sama manusia itu muhtaram, nggak boleh. Nah terus tulang emang diharam. Tulang kenapa nggak boleh tulang? Ya dalam fikih nggak boleh tuh pakai tulang, sisa tulang. Itu dimakan sama siapa? Jin. Ya, makanan jin itu tulang. Jadi muhtaram juga tuh. Kalau juga jangan.
gitu. Ntar diomelin jin. Nah, berarti untuk istinja kecil, istinja besar pun diperbolehkan sama, juga ya? Sama. Tapi Kan nanti ada syarat bitala tati ahjarin ya gitu ya, dengan 3 batu. Untuk apa? Untuk ihtiyat. Ya cuman kalau nggak yakin, ya yakin ya nggak bersih lah. Ya kan sebetulnya bicara tentang istinja itu ya menghilangkan kan, menghilangkan najis, kotoran. Ya berarti kalau di situ menghilangkan apanya ya, menghilangkan hakikat daripada najis itu sendiri. Kalau emang benar-benar udah hilang bersih ya sama, dia punya sifat yang sama sebetulnya. Makanya dalam fikih dibolehkan gitu ya, istinja pakai batu atau dengan yang sejenisnya, itu boleh, nggak jadi masalah. Paham. Jadi kalau misalkan sekarang, waduh ini nggak ada air nih, gimana nih kan gitu. Cuma memang Nabi selalu mengajarkan kepada kita sebelum buang hajat itu apa yang harus kita lakukan. Lihat air ada nggak nih, kontrol dulu dah. Kontrol dulu gitu. Lihat ini air, oh ada air nih. Atau ketika nggak ada air, kita harus istinja pakai batu dan sejenisnya. Cari dulu batunya, itu cari dulu tisunya. Disediain dah. Iya, jangan udah nongkrong baru nyari air atau baru nyari batu ya kepet kan begitu. Nah, untung nggak boleh. Nah iya, jadi justru emang nggak boleh tuh. Nanti kan ada syarat juga kalau dia istinja pakai batu, dia udah hajat, lalu dia pergi melangkah, itu dianggapnya udah apa? Udah nggak bisa dia istinja pakai batu, karena najisnya udah apa? Menyebar. Gitu. Ya, Nabi selalu mengajarkan kalau kita mau berhajat, kontrol dulu nih air. Wah ada nih air, wah cukup buat istinja bisa. Gitu. Kalau yang kata emang nggak ada, cari dulu apanya? Batunya. Ini emang tisu ada, wah tisu ada nih. Cuman lihat dulu tisunya suci nggak, bersih nggak? Ah gitu. Ini kudu siap, itu luar biasa ya. Jadi kalau tisu, kain itu bisa juga ya jenis kain? Bisa ya? Bisa. Karena dia nyerap, jatuhnya nyerap. Kain juga bisa, termasuknya. Kain. Ya cuman jangan kain tersebut kita pakai buat ibadah. Iya. Atau kain panjang punya nyak, jangan itu. Atau jenis kain, sejenis kain gitu ya, sejenis kain. Kain apa tuh, kain perca yang udah pada pecah kan, itu boleh juga apa-apa gitu kan. Ya itu tadi, makanya ketika disebut dengan batu atau sejenisnya, artinya yang punya sifat sama dengan batu tadi gitu. Batu juga harus koli juga, batu koli itu artinya apa? Yang keset. Jadi nggak boleh pakai batu yang licin itu. Oh kok kayak bacan itu. Koral nggak boleh tuh. Pakai bacan itu. Lah kagak bisa. Dia licin kan, kagak ya licin, nggak bisa kan, harus koli. Kalau ini kan namanya hajarul amlas ya. Jadi batu yang licin. Iya, dia nggak nyerap. Lagi teradahan amat. Itu dia istinja pakai bacan loh, bacan. Nggak bisa. Kan kata dia bisa berpikiran, wah iya kan istinja pakai batu boleh nih. Nyari batu kagak ada. Ada batu cincin itu. Pandan kan ada yang gede tuh, pandan pakai batu, nggak bisa. Itu. Jadi pakai batu yang koli, yang keset. Gitu. Dan bersih lah pasti. Bersih. Gitu. Cari batu apa ini, batu apa ya? Kerikil gitu ya. Itu kan permukaannya emang apa? Koli dia. Dia nyerap air tuh. Itu. Jadi kalau, nah pertanyaan, misalkan kita nggak dapetin 3 batu dah, emang susah nih, batu satu-satunya itu boleh. Tapi apa? Yang penting batu itu memiliki beberapa sisi. Itu. Misalkan batunya ada segi 4, ya udah nanti yang pertama dioles yang sisi yang satu, sisi satu, nggak boleh 2 kali. Kalau 2 kali udah nggak bisa tuh. Jadi kalau misalkan dia nggak mendapati 3 batu, 1 batu boleh, tapi batunya itu mesti memiliki beberapa sisi. Gitu. Masih udah di isinya yang pertama diusap. Tadi pakai yang mana ya? Waduh, harus diingetin juga tuh. Boleh tuh. Boleh walaupun dia dapat ketimbang 1 batu, ya tapi batunya itu memiliki beberapa sisi, minimal 3 sisi tadi. Itu. Bisa digunakan untuk 3 kali berhadas. Enggak, 1 kali istinja. 1 kali istinja. Itu
Sunnahnya pakai 3 batu. 3 batu. Usap, buang, usap, buang. Kalau batunya nggak ada 3, timbang ada 1 boleh, tapi batunya memiliki minimal 3 sisi. Sisi inilah usap, set, puter lagi, set. Jadi jangan sisi yang sama, bukan ngusap lagi, udah nggak bisa, nggak sah itu istinja dengan batu yang seperti itu. Dan ketika dibuang juga buang sembarangan buangnya. Sama orang. Habis istinja dibuang menemparin aja, dipungut orang, waduh. Batu sakti ini. Iya, batu sakti. Bengu amat ya. Bau apa ini batunya gitu. Bukan basem gitu jadi. Iya, asem banget baunya. Yang selama ini saya lakuin ya alhamdulillah nggak salah ya. Nggak salah. Cakep. Cuma ya buat ya, lebih mantep lagi kita, gitu kan? Ya kan, biar lebih mantep lagi kita tahu juga bicara hukum, ya kan? Iya, karena memang segala sesuatu juga diatur dalam fikih ya, keseharian kita kan. Mulai dari kita ya mandi, ya istinja, ya semuanya diatur gitu. Sesuai dengan syariatnya seperti itu. Ya, coba ini. Udah. Kalau kering amat itu. Siram, kalau nggak kering siram gitu bahasanya.